Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan multimedia dalam proses pembelajaran kimia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitrianti dengan NIM 032 dan rekan saya Embrio Agung Kurnia dengan NIM 011. Penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian multimedia. Ada 3 pendapat tentang pengertian multimedia. Yang pertama itu Dharma pada tahun 2009. Dharma mengatakan bahwa multimedia ditinjau dari bahasanya yang terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan media, di mana multi itu artinya banyak atau lebih dari satu, sedangkan media adalah bentuk jamak dari medium, yang artinya saran, wadah, maupun alat. Nah, yang kedua itu menurut Hofstadter pada buku Suyanto pada tahun 2005. Ia mengatakan bahwa multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, baik itu video maupun animasi, dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakaian melakukan navigasi. Yang ketiga itu menurut Lestari. Menurut Lestari, pada tahun 1980-an, multimedia ini dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk presentasi. Nah, dari 3 pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian multimedia adalah suatu media gabungan yang digunakan untuk menyediakan suatu materi dalam bentuk suara, teks, gambar, maupun video. Selanjutnya adalah aplikasi multimedia. Pengertian aplikasi multimedia ini adalah aplikasi yang dirancang serta yang dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, dan video. Pemanfaatan aplikasi multimedia ini dapat berupa company profile, video untuk tutorial, e-learning, maupun computer-based training. Selanjutnya itu ada jenis aplikasi multimedia. Menurut Roshidin, pada tahun 2017, jenis aplikasi multimedia ini sangatlah banyak dan beragam. Nah, klasifikasi multimedia dapat digolongkan dari cara penyajian maupun tujuan. Jika dilihat dari cara penyajian, program multimedia ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu linear program ataupun continuous program, dan interaktif program. Linear program ataupun continuous program itu adalah sebuah program yang berkesinambungan dari awal hingga akhir, karena informasi yang disusun berurutan dari awal hingga akhir, sehingga cara penyayangannya tidak dapat dilakukan secara acak maupun dihentikan suatu saat, karena informasi yang disampaikan nantinya akan tidak jelas dan tidak lengkap jika dilakukan secara acak. Jenis yang kedua itu adalah interaktif program. Interaktif program ini adalah sebuah aplikasi yang dapat masing-masing berdiri sendiri, sehingga aplikasi tersebut dapat ditayangkan secara acak maupun dapat sewaktu-waktu dihentikan, tetapi tetap memberikan informasi yang dibutuhkan, yang merupakan bagian ataupun unit terkecil dari keseluruhan aplikasi. Selanjutnya, elemen multimedia. Multimedia memiliki 4 elemen diantaranya. Yang pertama itu ada teks. Teks adalah suatu bentuk media yang paling umum digunakan dalam menyajikan suatu informasi, baik itu dalam menggunakan model baris maupun GUI. Teks ini dapat disajikan dalam bentuk font maupun ukuran. Teks dapat dirancang dengan menggunakan
word processor maupun authoring software. Yang kedua itu ada suara. Suara merupakan media ampuh untuk menyajikan informasi tertentu, misalnya untuk memperdengarkan cara melafalkan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Dengan adanya suara ini, kita sebagai pemakai itu dapat mendengar bunyi ataupun mendengar apa yang dijelaskan suatu video tersebut dengan jelas dan tepat. Yang ketiga itu ada animasi. Animasi ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat ataupun mengedit, memanipulasi informasi dalam bentuk animasi. Nah, di sini pengertian animasi ini sendiri adalah gambar yang bergerak dalam bentuk video maupun konten gambar yang fiktif, seperti kartun ataupun gambar yang tidak real. Nah, contoh dari animasi ini adalah Macromedia Flash dan Houdini Animation Software. Yang keempat itu adalah video. Video ini adalah teknologi yang menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar yang bergerak. Nah, biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, maupun media digital. Video ini juga dapat dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam waktu yang tertentu. Nah, gambar-gambar yang dipotong itu digabung hingga disebut namanya frame. Dengan kecepatan gambar disebut dengan frame rate dengan 1 fps. Selanjutnya ada perangkat multimedia. Perangkat multimedia ini terbagi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras ini adalah sebuah sistem yang melengkapi dengan kemampuan multimedia yang paling tidak memiliki komponen yang disebut kartu suara ataupun sound card, sepasang speaker, dan mikrofon. Kartu suara di sini adalah kartu yang digunakan agar komputer mendukung pemrosesan audio. Sedangkan speaker itu adalah peranti untuk menyajikan suara. Dan mikrofon itu peranti untuk menerima suara dari manusia. Umumnya komputer sekarang telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat tersebut hingga membentuk aplikasi multimedia. Bermacam-macam peralatan yang digunakan. Yang kedua itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak pada multimedia ini adalah komponen-komponen dalam data processing system, berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Nah, perangkat lunak ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Perangkat lunak secara umum ditujukan untuk membuat aplikasi multimedia yang disebut dengan multimedia authoring system atau sering juga disebut authoring software. Nah, contohnya itu ada AutoWare, Quest, Icon Author, dan Multimedia Director. Selanjutnya ada teknik pengembangan multimedia, di mana dalam membuat program presentasi multimedia dapat dilakukan dengan prosedur berikut. Yang pertama itu ada identifikasi program. Nah, hal yang dimaksud di sini adalah untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi, sasaran itu ada siswa, terutama latar belakang kemampuan, usia, dan jenjang pendidikan. Nah, perlu juga mengidentifikasi ketersediaan sumber pendukung seperti gambar, animasi, video, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pengumpulan elemen multimedia. Untuk mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran
seperti video, audio, gambar, suara, animasi, dan lain sebagainya, pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui internet ataupun searching, ya bahasanya sekarang. Dapat juga menggunakan dengan rektori Anda. Jika diperlukan untuk memproduksi sendiri bahan yang digunakan itu misalnya untuk kebutuhan video dengan syuting, rekaman audio, dan kebutuhan gambar melalui scanning image. Bersamaan dengan itu dilakukan juga penyusunan materi yang diambil dari bahan utama, misalnya buku, modul, makalah lengkap, dan lain sebagainya. Nah, materi untuk PowerPoint text sebaiknya digunakan untuk menjadi uraian pendek maupun pokok bahasan saja. Yang ketiga itu ada proses pembuatan video, di mana setelah bahan terkumpul, itu materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Dengan mengubah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk slideshow, webpage, atau executable file atau exe. Yang keempat itu adalah penggunaan ataupun penayangan. Setelah program selesai dibuat, sebaiknya tidak langsung digunakan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Selanjutnya direvisi dan siap digunakan. Nah, media pada saat ini dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan hidup, dalam sarana menyampaikan informasi. Contohnya itu dalam bentuk promosi ataupun iklan, yang kedua film, dan yang ketiga itu dalam bentuk media pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Emrio Agung. Kepadanya disilahkan. Saya Muhammad Ria Agung Kurnia, NIM 011. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dengan multimedia. Nah, menurut Meyer, prinsip-prinsip ini terbagi atas 7. Yang pertama adalah prinsip multimedia. Siswa dapat memahami materi dengan baik apabila disajikan dalam bentuk teks sekaligus dalam bentuk gambar, dibandingkan dengan salah satunya saja. Dengan menambahkan suatu teks dalam gambar ataupun menambahkan gambar dalam satu teks, itu akan mempermudah siswa untuk memahami suatu materi. Yang kedua adalah prinsip keterdekatan ruang. Antara gambar dan teks yang disajikan itu harus disajikan dengan jarak yang berdekatan dibandingkan dengan jarak yang berjauhan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keterdekatan waktu. Antara teks dan gambar yang disajikan itu sebaiknya disajikan secara bersamaan. Dengan demikian, siswa dapat membangun hubungan mental dengan representasi visual dan representasi verbal. Yang keempat adalah prinsip koherensi. Nah, prinsip koherensi di sini menjelaskan bahwa dalam membuat suatu media yang diperlukan itu adalah hubungan antara media itu dengan materi yang akan kita sampaikan. Artinya, media yang kita gunakan itu harus memuat teks dan juga gambar yang diperlukan saja, yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Sedangkan gambar dan teks yang tidak dibutuhkan itu harus dibuang. Karena apa? Dengan menambahkan teks ataupun gambar yang tidak berhubungan itu dapat memecah konsentrasi siswa untuk memahami materi. Nah, yang kelima adalah prinsip modalitas. Siswa bisa belajar dengan lebih baik pada animasi dan narasi dibandingkan animasi dan juga teks. Jika gambar dan kata-kata disajikan secara visual, yakni animasi dan teks, maka saluran visual kita itu akan bekerja dengan ekstra, sedangkan saluran verbal kita itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, jika kita sajikan secara auditori, artinya dengan narasi dan juga animasi, maka antara visual dan verbal dapat berfungsi dengan baik, karena keduanya digunakan secara bersamaan. Yang keenam adalah prinsip redundasi. Siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi, narasi, dan teks pada layar. Nah, jika kata-kata dan gambar disajikan secara visual, maka saluran visual kita juga akan kelebihan beban. Jika animasi berisi narasi yang padat, maka sebaiknya tidak perlu lagi menambahkan teks yang hanya mengulang-ulang kata dari narasi. Dengan demikian,
materi atau informasi yang disajikan dapat dengan lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Kemudian yang ketiga adalah prinsip perbedaan individual. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa siswa dalam satu kelas itu memiliki tingkat kognitif yang berbeda. Artinya antara individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda kemampuan dalam memahami suatu materi. Maka penting di sini untuk membuat suatu multimedia yang dapat dipahami oleh siswa dengan kognitif yang rendah dan juga siswa dengan kognitif yang di atas rata-rata itu tidak bosan dengan materi ataupun media yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya adalah penerapan scientific approach dalam mengembangkan proses pembelajaran. Nah, menurut Permatasari tahun 2014, pendekatan saintifik itu berasal dari kata sains yang berarti ilmu. Maka pendekatan saintifik adalah pendekatan keilmuan yang bersifat logis dan sistematis. Pada prosesnya itu diawali dengan kegiatan bertanya. Dengan adanya objek yang dilihat dan didengar, maka siswa akan merespon sehingga muncul kegiatan bertanya. Ketika guru menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari siswa, maka guru dapat mengaitkannya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian siswa diajak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan cara berkolaborasi dalam suatu diskusi kelompok. Nah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran yang terdiri atas beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan mengamati, kemudian merumuskan pertanyaan dan merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data dengan berbagai teknik, kemudian mengelola data yang telah kita kumpulkan tadi, baru kita dapat menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan kembali hasil yang diperoleh. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam kurikulum 2013 ada 3 ranah yang harus kita perhatikan. Ada ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya dari segi pengetahuan yang perlu diperhatikan, namun juga dari segi sikap dan juga dari segi keterampilan juga perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah mengembangkan multimedia dalam pembelajaran kimia. Nah, kimia adalah bagian dari ilmu yang mempelajari tentang fenomena, hukum alam yang berfokus pada studi materi yang meliputi komposisi, sifat, dan perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi kimia karena di beberapa materi kimia itu ada materi yang sifatnya abstrak yang memerlukan bantuan media untuk menjelaskan materi tersebut agar dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu sangat penting peranan multimedia di sini. Di sini kami mencontohkan adalah multimedia yang dikembangkan dalam bentuk sebuah game atau serious game. Nah, serious game ini berisikan tentang multimedia atau game yang memuat materi termokimia. Ada 3 menu pada game ini. Ada menu materi, ada menu simulasi praktikum, dan juga ada menu evaluasi. Nah, pada menu materi itu dijelaskan mengenai materi termokimia, yaitu terdiri dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kemudian di menu kedua itu ada simulasi praktikum. Di simulasi praktikum ini siswa dapat mencoba atau dapat memahami lebih lanjut mengenai materi termokimia, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Sebagaimana teman-teman lihat di gambar di samping ini, ada gambar tabung reaksi. Situ menjelaskan bagaimana reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu sendiri. Kemudian terakhir di aplikasi ini ada menu evaluasi, di mana pada menu tersebut memuat beberapa pertanyaan yang tujuannya nanti untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, contoh lain dari penerapan multimedia ini, jika tadi kami mencontohkan sebuah game di mana aplikasi tersebut kami ambil dari sebuah jurnal, kali ini kami dari kelompok 6 mencontohkan secara langsung sebuah multimedia yang kami kembangkan sendiri, yang kami buat sendiri dengan aplikasi yang sangat sederhana, yaitu aplikasi KineMaster. Di sini kami mencoba untuk mengembangkan video animasi pada materi perkembangan model atom. Nah, mengapa kami mengangkat materi mengenai model atom? Karena sebagaimana teman-teman tahu bahwa untuk mengajarkan atau memberitahu siswa tentang perkembangan model atom itu memerlukan sebuah bantuan media. Karena dengan adanya media, siswa menjadi lebih mudah untuk memahami perkembangan model atom dari masa ke masa.
Nah, bagaimana isi dari media yang kami buat? Nah, pertama, di bagian pertama dari video animasi ini memuat tentang tujuan dari pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mengapa hal ini kami masukkan? Karena penting bagi siswa untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran, hasil akhir yang diharapkan dari pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kedua, ada materi. Nah, materi di sini ada tokoh animasi yang menjelaskan tentang materi perkembangan atom. Jadi di sini tokoh animasi itu bertindak seolah-olah sebagai guru yang tengah menjelaskan pelajaran kepada siswanya. Di materi ini ada memuat gambar dari model atom itu sendiri, kemudian dari gambar dari tokohnya, kemudian ada kata-kata singkat atau penjelasan singkat mengenai apa inti dari konsep tersebut, dan kemudian tentu saja ada narasi yang disampaikan oleh si tokoh tadi, si animasi tadi. Nah, kemudian di terakhirnya itu ada evaluasi sama seperti yang serius game tadi. Di sana memuat tentang beberapa pertanyaan yang gunanya untuk mengukur tingkat kemampuan siswa atau pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, dengan adanya multimedia ini diharapkan siswa itu jadi lebih mudah memahami, karena dengan adanya multimedia itu kan jadi lebih tertarik untuk didengarkan, untuk dilihat, dan lebih mudah untuk dipahami. Dari pembahasan mengenai pengembangan multimedia dalam pembelajaran kimia tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia itu bermanfaat sebagai alat bantu instruksional. Kedua, bermanfaat sebagai pedoman belajar bagi peserta didik. Kemudian dengan adanya multimedia, peserta didik akan lebih mudah memahami materi dan juga dapat membantu pendidik dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat lebih lanjut mengenai pengembangan multimedia yang kami contohkan tadi, yaitu berupa video animasi, dapat teman-teman lihat pada link di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.